wa ala alihi wa sahbihi Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita memperoleh apa yang Nabi janjikan, bahwa siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang sholat subuh berjamaah maka seolah-olah dia sholat semalam penuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti tahajud semalam penuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sesuai dengan agenda dari DKM dan panitia taklim subuh, kita akan membahas satu tema yang mungkin pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun yang lalu, tentang etika berbeda pendapat atau adabul ikhtilaf. Etika berbeda pendapat atau adabul ikhtilaf. Perbedaan pendapat dalam Islam itu dikenal dengan istilah ikhtilaf. Dikenal juga dengan istilah khilaf, atau dikenal juga dengan istilah at-tanawwu. Sebutlah dalam bahasa Indonesia disebut dengan perbedaan. Yang pertama, poinnya bahwa ikhtilaf itu adalah sunnatullah. Arti sunnatullah, Allah lah yang menjadikan semua makhluknya itu berbeda-beda. Sehingga ketika kita melihat ada perbedaan di antara manusia, di satu sisi kita harus melihatnya dari angle ini adalah kebesaran Allah. Ketika kita melihat orang berpikir dengan cara yang berbeda, ada yang berpikirnya bebas dengan otak kanannya, ada yang berpikir sistematis dengan otak kirinya, ada yang berpikir sesuai dengan pengalaman hidupnya, ada yang berpikir penuh dengan spekulasinya. Ketika kita melihat orang berpikir dengan cara yang berbeda-beda, maka kita coba melihat itu sebagai salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jauh sebelum kita menunjukkan sikap memilih antara perbedaan-perbedaan itu, justru sikap pertama yang muncul adalah sikap takjub, sikap mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini awal dari memiliki etika atau kebijaksanaan dan kearifan dalam menyikapi perbedaan. Kalau kita melihatnya dulu bahwa ini semuanya bentuk dari kebesaran Allah, dan Allah lah yang menjadikan kita berbeda-beda. Kenapa saya katakan demikian? Allah menjadikan kita berbeda-beda. Seperti ayat yang tadi dibaca, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami yang menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Maksudnya Adam dan Hawa. Artinya sumbernya sama, nenek moyangnya sama, asal usulnya sama, dari Adam dan Hawa. Khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Lalu walaupun sumbernya sama, asal usulnya sama, nenek moyangnya sama, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan telah kami jadikan, Allah yang menjadikan, dan telah kami jadikan kalian syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini bukan hanya berkelompok-kelompok. Kalau berkelompok-kelompok sama, maka itu digolongkan satu kelompok. Tapi yang dimaksud dengan syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa di sini, kata para ulama tafsir, berbeda-beda, yang kemudian menjadi istilah syak
atau kabilah menjadi istilah suku ataupun bangsa. Berbeda-beda antara satu suku dengan suku yang lain, apalagi antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Ya, sebutlah di Indonesia misalnya dengan ada lebih dari 1.000 suku yang ada di Indonesia, padahal satu bangsa, tapi sukunya banyak, dan setiap suku itu punya ikhtilaf cara berpikir, ikhtilaf selera, ikhtilaf kebiasaan. Antara satu dengan yang lain itu terjadi bahkan di negeri kita, nggak usah jauh-jauh. Mungkin bagi orang Aceh ada satu hal yang menurut orang Aceh itu biasa aja, tapi menurut orang Jawa mungkin itu kasar. Padahal menurut orang Batak misalnya, itu biasa aja, nggak kasar. Sebutlah cara duduk. Kalau orang Sunda makan duduk dengan mengangkat kaki. Kalau dalam bahasa Arab disebut muttaki. Dan itu cara duduknya ahli surga sebetulnya. Muttaki'ina ala furushim batainuha min istabraq. Mereka duduk di atas dipan-dipan, di atas kasur-kasur yang bahan di dalam kasur itu adalah sutra yang lembut. Nah, istilah duduk di dalam ayat itu muttaki'un. Muttaki'un dalam konsep Arab itu artinya duduk dengan mengangkat sebelah kaki. Jadi duduknya itu sambil bersandar gini. Itu namanya muttaki'un. Kalau ini namanya bisa disebut tarbiyah. Ini duduknya dengan tarbiyah. Kalau duduknya tahiyat awal itu namanya tahiyat. Kalau duduk tahiyat akhir itu namanya tawarruk. Itu istilah-istilah duduk. Kalau duduknya di atas kursi namanya julus. Jadi kalau ini bukan julus, ini tarbiyah. Tadi kita sholat pakai tahiyat. Kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat ada tahiyat, ada tawarruk. Kalau muttaki'un mengangkat sebelah kaki. Bagi orang Sunda mungkin pas makan muttaki, nggak sopan ada orang tua, tapi kok muttaki'un. Tapi bagi orang Arab makan dengan muttaki'un itu sesuatu yang biasa. Mau anak kecil, mau orang tua. Dan begitu juga kalau di Aceh. Di Aceh itu duduk muttaki'un bagi orang Aceh nggak disebut kasar gitu, tapi disebut semangat makan mungkin berselera. Nanti kalau mereka udah besar, ikhtilaf lagi dalam cara berpikir. Semua ini sunnatullah, sehingga menyikapinya adalah dengan melihat di situ ada ayatun min ayatillah, bukti dan antara bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang lain bahwa ikhtilaf itu sangat mungkin terjadi dan sangat sering terjadi di antara makhluk Allah. Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan ikhtilaf itu perbedaan atau bukti-bukti atau tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Orang yang berakal kalau diistilahkan dengan ulul albab itu berarti orang yang bijak, itu ulul albab. Atau istilah lainnya ulun nuha, orang yang bijak. Atau istilah yang lain ulul absar, orang yang bijak. Ulul absar Abdallah. Jadi ini disebut dengan orang-orang yang bijak justru melihat perbedaan itu sebagai ayatun min ayatillah. Dengan demikian dia yadhkurun Allah wa yatafakkarun. Kemudian dia bilang Rabbana ma khalaqtan hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya orang yang bijak itu tahu bahwa enggak ada ikhtilaf yang batil, ikhtilaf yang sia-sia. Setidaknya ikhtilaf yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah itu bukanlah ikhtilaf yang sia-sia, sehingga dia bisa mengambil banyak kebaikan dan banyak nasihat dalam perbedaan-perbedaan itu. Makanya Allah menyuruh kita untuk lita'arafu. Tadi tujuan dari Allah menjadikan kita berbeda-beda itu untuk apa? Lita'arafu, supaya kalian saling ta'aruf. Apa arti ta'aruf? Kenal. Lebih dari kenal, supaya kalian saling mengambil
pelajaran dari perbedaan itu, dan kalian kemudian menjadi orang yang lebih ta'aruf, itu dari kata arif, menjadi orang yang lebih bijak. Kita belajar dari berbagai macam perbedaan di antara manusia supaya kita menjadi orang yang lebih bijak. Tapi kalau kita nggak pernah membuka diri terhadap ikhtilaf, selamanya kita menjadi orang yang kaku dan tidak bijak. Jadi tujuan Allah menjadikan seseorang makhluk itu ikhtilaf supaya mereka menjadi ulul albab, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa ikhtilaf itu sesuatu yang banyak sekali manfaat, kebaikan, dan nasihat yang bisa dipetik, sehingga menjadikannya orang-orang yang cerdas dan berakal. Dita'aruf. Kayak misalnya Nabi SAW itu memuji Abu Musa al-Ash'ari. Kan Abu Musa al-Ash'ari itu orang Yaman. Kata Nabi, orang Yaman itu, ahlu Yaman itu adalah orang-orang yang lembut. Maksudnya apa? Belajarlah kelembutan. Kalau mau belajar kelembutan, belajarlah kepada orang Yaman. Itu istilah. Beda dengan orang Mekah. Dengan karakter geografisnya, mereka menjadi orang-orang yang keras. Makanya supaya mereka ada sedikit sifat lembut, belajarnya kepada seperti orang Abu Musa al-Ash'ari, orang-orang Yaman. Kemudian ketika Nabi mengkomentari tentang Mesir, sebaik-baik pasukan Allah di muka bumi itu adalah pasukan Mesir, artinya orang-orang yang kuat gitu. Kalau mau belajar tentang zaman yang paling sabar itu orang yang paling kokoh, nggak goyah sama sekali terhadap berbagai macam ujian dan ancaman, itu di Mesir, di Palestina dan pelataran Al-Aqsa. Dan sekarang kita lihat pelataran Al-Aqsa itu salah satunya Gaza, tapi sabar, nggak goyah sama sekali seperti batu karang yang dihempas oleh ombak-ombak besar. Kalau mau belajar tentang sabar, belajarlah kepada orang-orang di Palestina. Kalau mau belajar tentang kemurnian iman, di akhir zaman iman tertinggal di Syam. Berarti kalau mau belajar tentang kemurnian iman, belajarlah kepada orang-orang Suriah. Dan seterusnya, termasuk orang-orang Habasyah, kemudian orang-orang yang berasal dari Khurasan. Khurasan itu orang-orang Asia, termasuk Indonesia. Ini artinya perbedaan-perbedaan yang Allah ciptakan di antara hamba-hambanya. Di situ ada banyak pelajaran yang bisa dipetik, dan Nabi memberikan isyarat-isyarat kepada hal tersebut. Ini poin bahwa perbedaan di antara manusia atau di antara makhluk Allah itu sunnatullah, nggak bisa dihindari. Seperti bedanya malam dengan siang. Kemudian poin yang kedua, perbedaan yang Allah jadikan di antara makhluknya atau secara lebih khusus adalah di antara kaum muslimin, sebetulnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam beragama. Walaupun hadis ikhtilaf ummati rahmah, ikhtilaf umatku itu adalah rahmah, secara riwayat adalah hadis yang lemah atau dhaif, tapi para ulama sepakat bahwa teks dari hadis itu sahih. Makanya dalam ilmu hadis ada istilah dhaifur riwayat, sahihul matan. Riwayatnya lemah tapi matanya sahih. Ini yang mungkin sedikit orang mempelajarinya, karena kita nggak belajar ilmu hadis, hanya membaca teks hadis. Membaca teks hadis tanpa mempelajari ilmu hadis malah bisa menjadi satu fitnah, satu masalah di tengah umat kaum muslimin. Hanya membaca teks tapi tidak tahu bagaimana memahami teks. Kalau dibilang ini hadisnya sahih, memang hadisnya sahih, tapi kata Ali bin Abi Thalib, kalimatun haq urida bihal batil. Kalimatnya benar, hadisnya benar, tapi pemahamannya yang salah. Jadi bukan hadisnya dhaif, hadisnya sahih, cuma pemahamannya kadang dhaif, bahkan mautu, pemahamannya jadi palsu. Sehingga kata ulama, walaupun hadis ikhtilaf di antara umatku itu rahmat, secara riwayat dia lemah, tetapi secara matan atau secara teks dia itu sahih. Kenapa secara teks disebut sahih? Mungkin dia lemah riwayatnya, tetapi teksnya sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain yang lebih sahih, ataupun teks dari Al-Quran yang pastinya sehingga disebut sahih matannya walaupun dhaif riwayatnya. Kenapa para ulama mengatakan hal demikian? Bahkan Umar bin Abdul Aziz sampai memuji Allah, segala puji bagi Allah
yang telah menjadikan rahmat di antara umat dengan ikhtilaf di antara ulama. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada umat dengan adanya ikhtilaf di antara ulama. Ini doanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi salafun salih, salaf dulu atau para ulama khalaf itu adalah orang-orang yang sangat bijak terhadap perbedaan. Sampai mereka melihat perbedaan itu dengan rasa syukur. Alhamdulillah gitu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada umat ini dengan adanya ikhtilaf dan perbedaan antara ulama. Rahmat dari sisi mana? Kenapa justru yang terjadi sekarang dengan adanya ikhtilaf kita malah berpecah? Terus mana rahmatnya? Yang jadi masalah di zaman kita bukan ikhtilaf, tapi kita tidak mengerti sikap menyikapi ikhtilaf. Tidak mengerti bagaimana harusnya menyikapi ikhtilaf dengan cara arif dan bijak. Jadi bukan ikhtilafnya yang jadi masalah, sikap kita atau pemahaman kita. Ikhtilaf mah ada aja dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, terus saja ada ikhtilaf. Dulu memang tidak ada mazhab, tidak ada mazhab Maliki, Hanafi, Maliki atau Syafi'i dan Hambali, tidak ada. Tetapi di antara sahabat juga ada mazhab Abu Bakar, ada mazhab Umar, ada mazhab Ibnu Rawahah, ada mazhab Ibnu Abbas, ada mazhab Ibnu Mas'ud, ada mazhab Ali bin Abi Thalib. Ali aja sama anaknya Hasan berbeda. Mazhab di antara para sahabat cuma tidak disebut sebagai mazhab fikih, disebut dengan arah sebagai pendapat-pendapat yang berbeda. Kenapa ikhtilaf malah disebut rahmah? Ini saya ambil salah satu contoh ikhtilaf itu rahmah yang pernah dulu saya sampaikan. Ada seorang laki-laki, cuma nggak disebutkan dalam kisah itu dia golongan sahabat atau tabi'in, hanya disebut rajulun. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia nanya, "Ya Abu Bakar, saya itu sudah mengatakan kepada istri saya dalam keadaan marah bahwa saya tidak akan mencampurinya selama satu hin." Hin itu kalau dalam bahasa Indonesia satu masa, tapi masanya tidak disebutkan berapa lama. Saya tidak akan mencampurinya selama satu hin. Ini kayak semacam talak kecil-kecilan lah gitu. Nggak berpisah, tapi maksudnya nggak akan dicampurin, kayak memisahkan tempat tidur. Istilah dalam bahasa fikihnya tahjir, memisahkan tempat tidur. Saya tidak akan mencampuri istri saya selama satu hin. Lalu dia bingung. Istilah hin itu dalam bahasa Arab kan tanawu, beragam. Nanyalah kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kira-kira satu hin itu berapa lama?" Soalnya saya nyesel udah ngomong kayak gitu. Pas lagi marah ngomong gitu ke istrinya, tapi pas udah reda marahnya nyesel, pengen campuri istrinya lagi, kangen juga sama istrinya setelah beberapa hari. Akhirnya dia tanya kepada Abu Bakar, "Kira-kira satu hin itu berapa lama?" Kata Abu Bakar, "Satu hin itu 1 hari." "Oh ya sudah, kalau satu hin cuma 1 hari. 1 hari apa 1 bulan gitu?" Jawaban Abu Bakar. "Sebutlah 1 bulan." "Oh ya udah, setelah sebulan saya datang lagi deh," gitu. Cuman dia yang lebih kuat lagi, dia nanya lagi ke yang lain sebagai pembanding. Nanyalah ke Umar, "Ya Umar, saya gini ke istri. Kira-kira satu hin itu berapa lama?" Kata Umar, "1 hin itu 1 tahun." Beda ya. Abu Bakar bilang sebulan, Umar bilang setahun. Oh gitu ya, makin galau kan? Tadi udah mantap tuh, gara-gara nanya ke Umar malah jadi galau. Kebanyakan nanya sih, harusnya ambil aja udah gitu. Nanya ke Umar malah makin galau gitu. Padahal Abu Bakar dan Umar ini dua-duanya sahabat yang senior dan paham hadis. Supaya nggak galau lagi, tanya ke Ali, karena dianggap Ali mungkin ilmunya lebih banyak gitu. "Ya Ali, gimana nih ya Abul Hasan? 1 hin berapa lama?" Kata Ali, 1 hin itu seumur hidup. Artinya dia nggak boleh lagi mencampuri istrinya seumur hidup. Setahun aja bisa pusing gitu, apalagi seumur hidup, sama kayak menceraikan gitu. Dalam keadaan makin galau itu, tiba-tiba dia datanglah ke masjid saat para sahabat berkumpul untuk sholat jemaah. Setelah selesai sholat jemaah, dia berdiri dan bertanya, "Wahai kaum muslimin, ini gimana nih nasib saya dengan istri saya nih?
Saya tanya kepada 3 orang sahabat senior, 3-tiganya jawabannya beda. Satu mengatakan 1 hin sebulan, satu lagi mengatakan 1 hin setahun, satu lagi mengatakan 1 hin itu sebulan. Lalu orang bertanya, ya Abu Bakar, apa alasan kamu bilang 1 hin itu sebulan? Kata Abu Bakar, dia menyebutkan satu ayat yang saya lupa, nanti saya cek lagi di bukunya. Allah berfirman bahwa ini adalah kesenangan hatta hin, sampai 1 hin, dan hin di dalam ayat itu adalah 1 bulan. Oh iya, tafsirnya emang 1 bulan, semua sahabat ngerti arti dari ayat itu 1 bulan. Terus kamu Umar, alasannya apa? Nah, Umar membacakan kalau nggak salah surat Ibrahim, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon itu memberikan buah setiap 1 hin dengan izin Tuhannya. Hin di dalam ayat itu adalah 1 musim, paling kurang 6 bulan sampai 1 tahun. Sebutlah 1 tahun, itu ayatnya. Sahabat juga yakin, iya memang benar ayat itu maksudnya 1 musim, dan 1 musim itu kurang lebih antara 6 bulan sampai 1 tahun. Hin juga istilahnya. Kalau Ali, kata Ali, saya juga mengetahui ayat Allah tentang tentang Adam ketika diturunkan ke dunia. Itulah tempat kalian tinggal hatta hin, sampai 1 hin, maksudnya sampai akhir hayat kalian wahai Adam dan Hawa. Tinggal di dunia sampai akhir hayat, dan menggunakan istilah hinin. Berarti benar juga ada dalil tuh. Ali punya dalil, Umar punya dalil, Abu Bakar punya dalil. Terus nih gimana nih nasib saya pakai hin yang mana? Kata dia. Apa kata para sahabat? Pakailah yang paling mudah bagimu. Akhirnya dia ambillah hinnya Abu Bakar As-Siddiq. Itulah sebabnya kenapa para ulama mengatakan ikhtilaful ulama rahmah. Ikhtilaf di antara ulama itu adalah rahmah. Yang menjadi musibah itu ikhtilaf di antara pengikut ulama. Itu baru musibah. Nah, ikhtilaf di antara ulama rahmah, sehingga kita bisa memilih mazhab ini. Oh, harus memilih mazhab? Tidak harus, tetapi emangnya kita lebih mengerti daripada ulama tentang teks, tentang agama. Kita juga belajar teks itu dari para ulama. Mau nggak mau disebut dengan istilah mazhab, walaupun tidak boleh fanatisme dengan satu mazhab. Fanatik boleh, tapi jangan fanatisme, menganggap cuma satu yang benar, yang lain salah. Kayak gini, fikih tentang wudu atau tentang tayamum. Kalau bagi sebagian ulama, wudu itu sebutlah kepala harus utuh, dibasuh kepalanya gitu. Ada ulama yang kepala rambut dapat 3 helai juga cukup gitu. Ini gimana nih menerapkannya? Kalau dalam situasi normal ya udah utuhkan. Tapi ada situasi-situasi yang darurat, seperti perempuan berwudu di mall, sedangkan tempat wudunya nyampur laki-laki dengan perempuan, dia tidak bisa pergi ke tempat yang lain, apalagi sudah telat, mungkin takut kelewat waktu sholatnya. Akhirnya dia berwudu dengan keterbatasannya, dan dia membasuh kepala. Ada yang berpendapat membasuh kepala dengan hanya mengusap jilbab, ada yang melakukan sedikit tangannya dan hanya mendapatkan beberapa helai rambut. Dalam situasi itulah ikhtilaf menjadi rahmah bagi umat. Sama dengan fikih talak. Kalau kita baca fikih talak itu juga ada ikhtilaf di antara ulama. Saya dulu pernah baca buku yang lumayan tebal tentang bab perbedaan pendapat. Cuma udah lama saya nggak baca buku itu. Dulu ketika di Mesir masih suka membaca buku-buku kayak gituan. Benar-benar ulama itu sangat-sangat bijak, dan banyak sekali contoh-contoh tentang gimana mereka bijak menyikapi perbedaan. Ikhtilaf dalam bab talak. Kita kalau mentalak istri dalam keadaan haid, itu gimana? Mentalak istri ketika dia dalam keadaan haid, marah-marah lagi, mungkin kepancing. Namanya perempuan kadang ketika haid lebih sensitif, lalu laki-lakinya juga ke bawah sensitif, kayak orang haid aja gitu ya. Orang nggak haid, akhirnya ramai dua-duanya sensitif nih, ribut. Udah ribut, namanya laki-laki kadang-kadang kalau udah ribut sosok gaya gitu, punya kartu as. Udah aja kita selesai aja dah. Apa maksud kamu? Ya kamu saya talak gitu misalnya. Karena kartu itu hanya bisa dipakai 2 kali, yang ketiga udah nggak bisa balik. Nah, talak nih, jatuh talaknya pas lagi haid. Gimana pendapat ulama?
muncul deh perbedaan pendapat ulama di antara satu hadis yang sama. Jadi rujukannya sama tapi maksudnya berbeda. Kayak tadi diciptakan dari Adam dan Hawa tapi hasilnya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Gitu juga kita. Referensinya sama hadisnya, yaitu Abdullah ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Anaknya Umar datang ke Rasulullah, gimana nih Rasulullah? Kata Rasulullah, rujuklah istrimu, kembalikan istrimu, kemudian pergaulilah dia dengan cara yang baik. Nanti kalau dia sudah suci, kalau kamu mau talak dia, kalau tidak mau maka teruskan hubungan kamu dengan dia. Kali ini agak-agak gimana gitu ya? Ya hadisnya maksud Nabi udah jatuh belum tadi talaknya? Disuruh rujuk berarti talak lagi atau emang yang tadi nggak sah? Ikhtilaf di antara ulama. Kalau saya sih mengambil yang ringan-ringan aja, bahwa ternyata talak dalam keadaan haid itu menurut kesepakatan para ulama itu disebut dengan talak bid'i, talak bid'ah. Itu semua ulama sepakat bahwa talak itu ada namanya talak yang syar'i, ada talak yang bid'i, ada talak yang sesuai sunnah Nabi, ada talak yang bid'ah. Talak yang sesuai sunnah Nabi itu gimana? Usarrihkunna sarahan jamila. Aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Gimana perceraian yang baik? Maksud Allah di dalam surat Al-Ahzab dan At-Tahrim. Perceraian yang baik itu adalah mentalak istri ketika dia dalam keadaan suci dan belum dicampuri di masa suci itu. Tapi kalau di masa suci itu sudah dicampuri, itu namanya talak bid'ah. Itu tidak ada talak kayak gitu. Apalagi dalam keadaan haid, itu lebih bid'i banget gitu. Talak bid'i banget, lebih nggak ada lagi gitu. Bid'i bingit. Nah yang syar'i, yang sunni, yang syar'i itu gimana? Yang mentalak istri dengan cara baik-baik. Walaupun lagi marah, dipendam dulu marahnya, jangan lagi marah langsung main talak aja, itu mah kurang bijak. Marah-marah aja, namanya emosi, masa marah jangan marah gitu kan ya. Kalau bisa sih nahan marah lebih banyak pahalanya. Cuma kalau terlanjur marah, udah marah aja tapi jangan ditalak. Tunggu, nanti pas udah masanya suci atau selesai masa suci yang ini, suci yang kedua, karena suci yang ini udah dicampurin, suci yang kedua kan udah lebih tenang tuh. Kalau emang serius mau talak, udah gak mungkin lagi dipertahankan, talaklah secara baik-baik, jangan marah-marah. Dan dalam keadaan dia belum dicampuri dalam keadaan suci. Itu namanya talak yang disyariatkan oleh agama. Nah, karena semua ulama sepakat bahwa talak dalam keadaan haid itu adalah talak bid'i, maka sebagian ulama akhirnya loncat lagi ke hadis sesuatu yang bid'ah itu ditolak. Yang bid'ah itu ditolak. Karena ditolak berarti talaknya nggak jatuh. Tapi yang melakukannya dosa besar. Mentalak istri dalam keadaan haid itu termasuk diantara kabair, termasuk diantara jenis-jenis dosa besar. Memang dosa besar, cuma nggak jatuh talak menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain tetap jatuh talak, tapi wajib rujuk. Jatuh tuh talaknya kalau udah mentalak istrinya dalam keadaan haid, tapi wajib rujuk. Nggak boleh dia menunggu sampai selesai iddah, harus dirujuk. Kalau nanti mau talak lagi aja pas udah suci. Wah, 2 kali talak ya, sekali marah 2 kali talak kan repot juga tuh, langsung jatuh 2. Nah, sehingga akhirnya di sini ulama berbeda pendapat. Dan saya mengambil salah satunya dengan alasan-alasan tadi yang nggak semuanya saya sebutin, bahwa ternyata talak dalam keadaan istri sedang haid itu adalah sesuatu yang salah, dosa besar dan tidak jatuh talak. Tapi banyak juga ulama yang berpendapat tidak. Ini namanya ikhtilaf. Ya, mungkin kalau misalnya kita nggak ngalamin, nggak ngelihat gimana sisi rahmatnya. Tapi coba ngalamin, masa lagi marah mentalak istri, ternyata kata istri saya lagi haid loh. Ya udah nggak jadi deh, soalnya saya nggak jadi marah. Kan dapat nih. Ambilnya dari mana kalau nggak ada pendapat ulama, kan nggak boleh buat-buat. Alhamdulillah ya, ternyata ya ada nih pendapat ulama, ternyata haid itu nggak sah kalau ditalak. Oh ya udah deh, kita mah balikan lagi aja. Gitu. Kan jadi ketahuan rahmatnya. Kalau kita nggak ngalamin, mungkin kita nganggap biasa aja lah. Di mana rahmatnya? Ini menunjukkan bahwa Islam itu Allah menjadikan berbeda-beda dalam urusan hal-hal yang dibolehkan, sehingga perbedaan itu justru menjadi kebaikan bagi kaum muslim. Ada banyak lagi contoh bahwa ikhtilaf itu rahmat. Ini poin pertama ya, nanti mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang saya coba kembangkan lagi, karena
Karena saya udah lama nih nggak baca buku yang tentang bab ikhtilaf. Dulu banyak sekali hal-hal yang kisah-kisah yang menarik tentang ikhtilaf. Poin pertama adalah ikhtilaf sunnatullah. Poin kedua, ikhtilaf itu adalah rahmat Allah. Poin yang ketiga, ikhtilaf itu ada dua bentuk. Ada ikhtilaf al-arab, ada ikhtilaf al-qulub. Ada ikhtilafnya itu ikhtilaf pendapat, ada ikhtilafnya ikhtilaf hati. Lalu yang mana yang disebut dengan perpecahan? Yang disebut dengan perpecahan itu adalah ikhtilaf hati. Kalau ikhtilaf pendapat atau pemahaman itu nggak disebut perpecahan. Jadi kaum muslimin berbeda pendapat dalam cara dakwah. Kayak saya berbeda pendapat dalam cara dakwah antara saya dengan Pak Atian Ali. Ini masalah dakwah, bukan masalah fikih. Kan ada dakwah, fikih, akidah. Kalau saya berbeda dalam urusan akidah itu bahaya. Kalau berbeda dalam urusan fikih oke lah. Apalagi berbeda dalam ijtihad dakwah. Bisa latihan dulu setahun setengah yang lalu lah sebelum beliau buat Anas, beliau ngajak saya, Anas yuk ikut gabung bikin Anas gitu, aliansi nasional anti Syiah. Saya tanya, Ustaz kenapa namanya Anas anti Syiah? Kenapa kita nggak pakai nama-nama yang lebih smooth gitu, sehingga orang nggak mengetahui misi kita, tapi dia bisa mengikuti ideologi kita. Oh ini biar jelas, biar ada kampanyenya. Oh nggak apa-apa, itu mah namanya ijtihad lapangan, namanya pendapat dalam dakwah, persepsi lah. Akhirnya saya bilang, ya udah, saya insya Allah support, tapi tidak mau di dalam sistem, biar lebih leluasa bergerak. Saya buatlah gerakan pemuda hijrah yang konsepnya mungkin agak beda jauh dengan Anas. Kalau Anas cara dakwahnya adalah campaign tentang kesesatan Syiah, kalau kita adalah menyelamatkan generasi muda dari pengaruh Syiah dan komunis. Jadi kita nggak ngomongin Syiahnya, tapi kita melindungi pemuda. Kita mengajak pemuda untuk hijrah, belajar agama. Nanti suatu saat dia akan ngerti sendiri yang mana yang benar, mana yang salah. Sedikit-sedikit mungkin kita masukkan beberapa teori tentang mazhab dalam Islam, kemudian baik itu mazhab yang boleh atau tidak boleh, tapi tidak secara khusus fokus kepada aliran Syiah misalnya. Ini berbeda tapi tujuannya sama. Kalau saya analogikan, ada ayah, ibu, anak lagi jalan, tiba-tiba ada sekelompok anjing mau mengganggu anak mereka. Ya ada kecil gitu mau dikejar sama anjing atau mau digigit sama anjing. Si ayah ini menghalangi anjing gitu, nakut-nakuti anjing pakai batu, pakai kayu, ngusir anjing. Ini tugas ayah. Tugas ibu ngapain? Melindungi anaknya. Jadi kalau Anas atau perhatian itu nakut-nakuti Syiah atau menghalangi gerakan Syiah, kalau tugas kita melindungi pemuda-pemuda yang menjadi targetnya Syiah. Sama aja kan, cuma beda cara. Jadi kalau misalnya dianggap ini kurang vokal, kurang tegas dan segala macam, sebetulnya ini bukan bab tegas dan vokal, bab ijtihad di lapangan. Nah ini namanya ikhtilaf arok, berbeda pendapat. Dan itu tidak disebut perpecahan. Jangan ujuk-ujuk menyimpulkan, kaum muslimin sekarang berpecah belah. Kenapa berpecah belah? Terlalu banyak kelompok. Terlalu banyak kelompok itu bukan perpecahan, itu rahmah. Justru bagus kalau banyak kelompok-kelompok kayak gini. Kenapa? Masing-masing bisa fokus dengan dakwahnya. Karena yang digarap itu terlalu banyak. Nggak mungkin kita mengurus Indonesia yang besar ini sendiri, itu nggak mungkin. Jangankan ngurus Indonesia yang besar ini sendiri, ngurus rumah tangga aja nggak bisa sendiri. Ada peran suami, ada peran istri, ada peran pembantu, ada peran tukang kebun, ada peran supir dan seterusnya. Makin besar rumah itu nanti ada neni khusus megangin babysitter. Ngurus rumah aja kita nggak bisa sendiri, butuh ikhtilaf dalam peran. Apalagi ngurus bangsa yang sangat besar seperti Indonesia. Ada yang khusus megang anak muda seperti kita sekarang di Pemuda Hijrah, khusus anak muda aja, dan anak muda yang kita targetkan lebih banyak anak muda street yang benar-benar tidak dekat dengan agama. Sehingga kita memerankan itu dengan passion. Kita memang mencoba untuk masuk ke dunia anak muda dan menjadi seperti mereka, walaupun tidak mengikuti hal-hal yang negatif dari kehidupan itu, tapi banyak yang positif. Ini artinya peran itu dijalani. Nanti ada yang khusus nahi mungkar kayak FPI misalnya, khusus mikirin dan
kemungkaran-kemungkaran terus dicegah gitu. Udah aja fokus di situ. Ada lagi yang fokusnya mengajarkan tentang ilmu-ilmu sunnah Nabi SAW seperti salafi. Ya udah fokus aja di sunnah Nabi. Ada yang lagi nanti mungkin lebih kepada zikir, doa, kaderisasi dalam pemahaman agama yang mungkin sedikit lebih ke Nusantara. Ada seperti NU misalnya, ya udah fokus di situ. Ada yang macam-macam. Ini bukan perpecahan, ini ikhtilaful ara', perbedaan pendapat. Baru disebut perpecahan kalau perbedaan pendapat ini sampai jadi baper, baru namanya perpecahan. Baper dalam ikhtilaf. Gimana baper dalam ikhtilaf? Yang beda bukan cuma pendapat tapi hati. Udah nggak one heart, udah nggak satu hati lagi, udah nggak ukhuwah. Yang ada adalah saling mendengki, cemburu, iri dan segala macam. Itu yang dilarang oleh Nabi. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, kata Nabi di hadis-hadis terakhir sebelum beliau wafat. Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling iri dan seterusnya. Tapi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba itu kan berarti bukan satu macam aja, ada berbagai macam unsur dan mereka semuanya berpacu dan berlomba dalam kebaikan. Jadi ikhtilaf dari satu sisi ulama mengatakan ada dua bentuk, ikhtilaful ara' wa ikhtilaful qulub. Yang jadi krisis di antara umat Islam itu sekarang bukan ikhtilaful ara', tapi ikhtilaful qulub. Ada semacam ghillan dalam hati kita. Padahal doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami ada ghil. Ghil itu rasa tidak suka kepada sesama orang yang beriman. Itu yang menjadi masalah. Makanya tadi saya bilang nggak baper dalam ikhtilaf. Gak boleh baper dalam ikhtilaf. Saya juga kadang-kadang ngerasa kayak gitu. Awalnya mungkin bijak, kalau di atas mimbar bijak, pas di lapangan mungkin ada ikhtilaf, baper lagi. Nah kalau udah terlanjur baper, segera istighfar. Fa'aslihu baina akhawaykum, supaya la'allakum turhamun, supaya dapat rahmat. Langsung istighfar lagi, langsung islah lagi, udah rahmat lagi. Tapi kalau pas nggak baper, nggak mau islah, maka justru ini menjadi perpecahan. Sehingga kalau kita memahami teks Al-Quran, ini yang banyak sekali orang keliru memahaminya. Persatuan dalam konsep Al-Quran itu bukan satu kelompok loh. Persatuan dalam konsep Al-Quran bukan menjadi satu kelompok. Bukan kayak gitu maksud persatuan. Persatuan dalam konsep Al-Quran itu adalah terikatnya hati dan menjadi bersaudara. Salah satu ayat persatuan yang paling terkenal adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Dulu kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah mengikat hati kalian. Jadi kalau dalam bahasa ininya afiliasi ideologis dan perasaan, bukan afiliasi organisasi. Gak harus semuanya punya satu organisasi yang benderanya sama, warna dress code-nya sama, apa enggak. Ikhtilaful mazahib dan kelompok-kelompok kayak gini, ini ikhtilaful ara', perbedaan pendapat dan sangat wajar. Dan persatuan bukan menjadi satu kelompok semuanya Hanafi, bukan. Nggak ada Hanafi, nggak ada Maliki, nggak ada segala macam. Yang ada adalah sunnah Nabi. Ini agak-agak pragmatis pemahaman agama kayak gini. Seolah-olah Imam Hanafi itu nggak ada gunanya gitu. Dia muncul di muka bumi hanya membuat pendapat yang berpecah di antara kaum muslimin. Mana ada cerita kayak gitu? Ulama-ulama semuanya sepakat bahwa mazhab fikih itu minimal ada 4, minimal ya, sebetulnya lebih dari 10, cuma yang terkenal di kita 4 gitu. Nanti ada mazhab-mazhab fikih yang lain yang tidak terlalu terkenal dan common di kita. Jadi persatuan bukan menjadi satu kelompok. Persatuan itu dalam konsep Al-Quran fa'allafa baina qulubikum, bersatu hati, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan itu kalian menjadi bersaudara. Kalau dalam bahasa ulama disebut dengan wahdatus syuur, punya perasaan yang satu. Apa itu perasaan yang satu? Kata Nabi,
Muslim itu seperti satu jasad, bukan satu organ, satu jasad. Kalau dalam Islam, jasad itu adalah Islam, organ itu mazhab. Muslim kata Nabi seperti satu kajasadin wahid, seperti satu jasad. Nabi nggak bilang Muslim itu seperti satu organ, yaitu jari aja. Dan jari itu juga bukan 5, satu, yaitu telunjuk aja. Jadi semuanya telunjuk. Kerjaannya kan telunjuk orang gitu. Enggak gitu juga Muslim. Atau yang satu lagi Muslimnya tuh positive thinking banget, semuanya jempol. Wah, semuanya dijempolin. Pluralisme gitu ya. Semua agama itu benar, ini benar, semuanya benar. Muslim jempol. Atau yang satu lagi Muslim nunjuk-nunjuk kamu salah, semua orang salah, cuma dia yang benar misalnya. Satu lagi apa? Sepele lah, cuma saya yang berharga misalnya. Nabi nggak pernah bilang Muslim itu satu organ. Nabi cuma bilang Muslim itu satu tubuh. Kalau salah satu organ, baru Nabi bilang organ. Idza ishtaka udhun itu organ. Kalau jasad itu tubuh. Makanya membaca teks itu harus detail. Ini namanya konsep membaca teks agama Al-Quran dan Hadis. Orang nggak mau belajar ini langsung baca aja terjemahan, udah gitu nyimpulin sendiri, itu yang bahaya. Padahal hadisnya sahih, tapi karena dia menyimpulkan dengan gayanya sendiri, namanya tafsir birra, tafsir dengan akal atau tafsir suka-suka, akhirnya muncullah pemahaman yang kadang-kadang fatal. Kalau kita baca hadis itu, Nabi SAW itu sangat detail dalam memilih diksi. Apalagi Al-Quran itu detail banget dalam menggunakan satu diksi, satu kata itu maknanya itu dalam. Makanya di Al-Azhar kalau kita baca tafsir, belajar tafsir yang lebih serius, itu satu kata bisa dibedah dengan buku yang tebalnya sampai ratusan halaman. Satu kata doang gitu. Sampai kemarin itu ada dokter di Al-Azhar namanya Dr. Wow. Apa Dr. Wow? Hanya ngebahas huruf wow, jadi dokter. Wow. Kenapa wow? Al-Quran ribet juga nih. Sedalam itu mereka belajar tafsir. Kita pragmatis, instan, nggak usah belajar tafsir kayak gitu, otodidak aja, buka Google, baca satu hadis, itu juga yang dibaca adalah terjemahan, langsung kita nyimpulin sendiri. Ini yang paling benar nih, ini hadisnya juga sahih nih. Saya bilang hadisnya palsu, memang sahih, tapi pemahaman kamu sahih kan? Hadis sahih, tapi pemahamannya fahmul batil, fahmul maudhu, pemahamannya palsu, bukan hadisnya yang salah. Dan lalu bilang al-mu'min kajasadin wahid. Orang mukmin itu, masalah mukmin itu, perumpamaan orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka udhun, kalau ada organnya yang ngerasain kesakitan, maka tada'a lahu sa'irul jasad bil sahri wal huma, maka seluruh tubuh akan ikut ngerasain tidak bisa tidur dan panas dingin. Itu namanya wihdatus syu'ur. Ngerasain apa yang dirasakan oleh satu organ tubuh. Organnya mah nggak harus sama. Yang sakit jari, tapi yang ngerasain hati. Yang sakit jari, tapi yang ngerasain kepala. Yang sakit jari, tapi yang ngerasain seluruh tubuh. As-sahru wal huma, nggak bisa tidur semalaman dan panas dingin. Ini yang namanya persatuan. Bukan? Nabi nggak pernah memberi perumpamaan atau analogi. Perumpamaan orang mukmin dalam hal kebersatuan mereka adalah seperti satu organ, tapi satu tubuh. Dan tubuh itu punya ada banyak organ. Bahkan kalau dalam hadis organ tubuh manusia itu atau sendi-sendi manusia itu, Nabi bilang ada sekian puluh sendi pada tubuh manusia, dan setiap sendi itu bisa bersedekah setiap hari kan ya. Satu berbuat ini sedekah, yang lain berzikir sedekah, dan seterusnya. Artinya organnya banyak. Gitu juga tubuh kaum muslimin punya satu tubuh namanya Islam. Tapi perasaannya, tapi organnya macam-macam. Organ fikih, organ dakwah, organ apa lagi nanti dalam hal-hal yang lain, termasuk dalam pemahaman tafsir, organ tentang pemahaman hadis. Ini organ-organ yang sangat banyak. Cuman walaupun berbeda organ, kalau salah satunya merasa sakit atau dizolimi oleh orang lain, semua ikut ngerasain. Itu baru namanya bersatu hati dan perasaan, bukan menjadi satu organ yang tunggal. Ini konsep persatuan dan perpecahan menurut Al-Quran dan Sunnah, yang selama ini difahami yang namanya bersatu itu berarti nggak punya kelompok-kelompok, jadi satu kelompok aja. Itu sesuatu yang agak-agak nggak realistis kalau menurut ulama. Kalau kita berpikir umat Islam itu jangan berkelompok-kelompok, jadi satu aja, itu kurang realistis. Makanya boleh ada misalnya sebutlah
majelis gitu. Ada majelis, ada senyum, ada al-irsyad, ada Baitur Rahman misalnya. Ini lihat dulu ikhtilafnya ikhtilaf di sini atau ikhtilaf di sini? Dan jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau ikhtilafnya ada di sini, berarti kita berpecah belah, dan perpecahan itu adalah dosa besar. Tapi kalau ikhtilafnya di sini nggak sampai ke dalam hati, nggak ngebaper, maka buktikan bahwa kadang kita bisa bareng, kadang kita tidak, dan kita tidak perlu sakit hati, tidak perlu ada masalah dalam hati, nggak perlu dendam, nggak perlu iri, nggak perlu dengki. Kalau perlu disupport juga, saling berbagi. Asal tidak ada kedengkian dalam hati dan tidak ada rasa benci dalam hati kita, tapi tidak bisa dipaksain harus sama konsep berpikirnya, agak susah gitu. Walaupun kalau kebanyakan agak repot juga sih. Bayangin Kota Baru ada 100 organisasi, memang agak repot. Ya udahlah, udah cukup 2 aja deh, majelis sama senyum, jangan sampai nambah jadi 5. Setiap tatar ada ini misalnya organnya kebanyakan sama jari. Tatar ujung sana yang saya dulu tinggal di Jingga misalnya jempol misalnya, sampai di sini tinggal kelingking. Ini agak repot sih emang. Tapi setidaknya hal-hal yang seperti ini bisa disikapi dengan bijak kalau kita ikhtilafnya hanya sebatas pendapat, tidak masuk ke ikhtilaf dalam hati. Ini jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jangan sampai muncul di dalam hati. Kalau udah muncul di dalam hati, berlakulah hadis Nabi al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Jamaah itu rahmah dan perpecahan itu azab. Tapi jamaah yang dimaksud adalah orang yang bersatu perasaan dan hatinya. Sedangkan firqah orang yang berpecah perasaan. Bisa jadi orang berada dalam satu organisasi tapi firqah. Banyak yang kayak gitu. Berada dalam satu organisasi, afiliasi organisasinya sama gitu. Tapi dia firqah. Saling mendengki, saling rebutan jabatan, saling pengen muncul, pengen manggung, pengen eksis dan segala macam. Berarti secara organisasi sama, tapi secara hati firqah itu azab. Arti azab itu musibah, bisa akan hancur organisasi kalau kayak gitu. Tapi bisa jadi berbeda organisasi cuma berjamaah dalam hati. Makanya ada istilah dari ulama-ulama dakwah, kam minna wa laysa fina wa kam fina wa laysa minna. Betapa banyak orang yang berada di antara kita tetapi bukan bagian dari kita, dan berapa banyak orang yang di luar kita tapi dia bagian dari kita. Ini bukan soal dia berada di mana, tapi soal hatinya seperti apa. Apa yang dia rasakan tentang kita dan apa yang kita rasakan tentang dia. Abu Bakar dan Umar sering loh ikhtilaful Arab, berbeda pendapat itu sering. Kadang-kadang emang baper juga sih. Baper gimana? Emang marahan. Nah kalau udah baper baru Nabi masuk tuh. Kalau belum baper Nabi lihat aja dulu. Terserah banyak mau apa gitu. Abu Bakar bilang gini, ya Rasulullah. Kata Umar, gitu ya Rasulullah. Hei Abu Bakar, kamu suka banget beda sama saya. Hei Umar, kamu yang beda sama saya. Ramai kan ya? Kalau tadi gini gitu. Nabi diam aja dulu. Dengerin ya. Tapi kalau udah mulai kamu-kamuan, turun ayatnya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi. Awas orang bilang bisa baca. Janganlah kalian bertengkar depan Nabi. Nanti amal-amal kalian berguguran, tidak lagi terima oleh Allah. Gitu ya? Astagfirullahaladzim, maaf ya, bukan. Jadi gampang banget saya berbeda pendapat. Tapi gara-gara udah minta maaf itu, apakah mereka jadi satu pendapat? Enggak juga, tetap diam-diam tetap berbeda pendapat. Gimana keputusan Nabi aja udah. Pas Nabi wafat, udah nggak ada yang memutusin. Ya udah, tergantung siapa yang jadi khalifah. Kalau Abu Bakar jadi khalifah, ya udah ikut cara Abu Bakar. Begitu Umar jadi khalifah, dirubah tuh, ikutlah cara Umar. Dan itu banyak. Yang terkenal salah satunya cara membagi ghanimah kepada prajurit. Kalau Abu Bakar baginya sama rata, Umar nggak mau sama rata. Yang senior dikasih lebih banyak, soalnya dia berkorban untuk Islam lebih banyak. Kan ini sama-sama baik nih pendapatnya. Kalau Abu Bakar urusan pengorbanan dia, Allah yang balas nanti di akhirat. Tapi urusan ini sama karena sama-sama berjuang dalam satu peperangan. Versi Abu Bakar, versi Umar nggak bisa gitu dong. Dia tuh udah pernah disiksa di masa Makkiyah dulu, ketika awal-awal berdakwah dulu tuh disiksa, disakiti, dirampas hak-haknya. Sekarang nggak kasih dong dia jatah lebih besar karena jasanya lebih besar. Akhirnya pas Abu Bakar jadi khalifah, setiap peperangan pembagian ghanimah sama. Begitu Abu Bakar wafat, berubah semuanya. Pembagian ghanimah sesuai dengan tingkat senioritas dalam keislaman. Wah,
Dan semuanya juga taat. Samina wa ta'na kepada Abu Bakar, ganti khalifah samina wa ta'na kepada Umar. Tapi di zaman kita Abu Bakar nggak ditaati, Umar nggak ditaati. Ini gara-gara perbedaannya bukan di pendapat tapi di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kajian yang akan datang tentang babul ikhtilaf. Masih ada beberapa poin yang mungkin bisa kita jadikan sebagai nasihat bagi kita sendiri untuk keluarga kita. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.